Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube MSC Law Firm. Channelnya orang Kendari, gokil, keren, dan mantap. Oke, di video kali ini saya akan mengulas dan membahas salah satu istilah hukum. Mungkin teman-teman sudah sering mendengar ya, dan ini paling sering dilakukan dan ditempuh oleh seorang advokat dalam menangani suatu perkara. Apa itu? Nah, ini adalah tentang somasi. Nah, ini bukan hal yang baru lagi dan pasti teman-teman udah sering mendengar dan menyaksikan mungkin melalui berita-berita di televisi. Ada seorang advokat, seorang pengacara yang melayangkan somasi terhadap pihak lain yang tidak atau lalai dalam memenuhi suatu prestasi atau suatu hal yang diwajibkan dalam suatu perjanjian yang telah dibuat oleh para pihak. Sebelum saya membahas lebih jauh, terus dukung channel YouTube ini dengan cara klik tanda like dan subscribe, di share jika dirasa bermanfaat, dan jangan lupa aktifkan tanda lonceng untuk mendapatkan notifikasi dari channel YouTube ini. Baik teman-teman, kita kembali ke pembahasan tentang apa yang dimaksud dengan somasi. Bagi teman-teman yang pernah mendengar istilah somasi tetapi mungkin belum tahu apa yang dimaksud dengan somasi, apa tujuan somasi, dalam hal-hal apa saja sehingga somasi ini kemudian muncul atau timbul, lalu siapa saja yang dapat melakukan suatu somasi. Nah, kita akan membahasnya. Jadi somasi ini pada dasarnya adalah sebuah peringatan atau teguran. Jadi secara bahasa, somasi ini artinya adalah peringatan atau teguran. Nah, dalam praktek somasi ini seringkali kita temukan di dalam bentuk surat yang kita kenal dengan surat somasi atau sama dengan surat peringatan atau surat teguran. Nah, dalam praktek memang yang seringkali melayangkan somasi atau mengajukan somasi itu adalah advokat atau konsultan hukum atau pengacara ya. Nah, yang seringkali kita dengar ya, baik itu di televisi, dalam berita-berita, ada dua belah pihak misalnya yang terlibat suatu urusan perkara, lalu satu pihak ini kemudian mengajukan somasi atau melayangkan somasi kepada pihak lain. Tujuannya adalah untuk memastikan agar pihak lain tadi itu melaksanakan suatu hal yang menjadi kewajiban. Nah, biasanya ini dilakukan dalam konteks suatu hubungan hukum, misalnya antara kreditur dengan debitur dalam urusan hutang piutang misalnya. Nah, ketika debitur tadi wan prestasi atau ada prestasi yang seharusnya dilaksanakan tetapi tidak dilaksanakan, atau mungkin saja dilaksanakan tetapi tidak secara keseluruhan, atau mungkin saja terlambat, itu yang menyebabkan dia wan prestasi atau ingkar janji ya. Nah, untuk membuktikan bahwa ingkar janji itu dibutuhkan terlebih dahulu harus ada surat peringatan atau diawali dengan adanya somasi yang dilayangkan oleh debitur kepada kreditur tadi. Nah, tujuannya apa? Agar ada pernyataan lalai, dari
pihak debitur tadi, bahwa memang secara hukum debitur tadi benar-benar telah wan prestasi, karena sudah diperingatkan agar prestasi yang menjadi kewajiban dia tadi itu dilaksanakan, tetapi tidak dilaksanakan misalnya. Nah, tetapi dalam konteks yang lain, tidak harus juga misalnya hubungannya antara kreditur dengan debitur. Jadi somasi ini juga seringkali dilakukan atau ditempuh oleh seorang pengacara dalam menangani suatu kasus gitu ya, sebelum dilakukan upaya hukum yang lebih lanjut, misalnya dengan cara mengajukan pelaporan di kepolisian atau mengajukan gugatan di pengadilan. Itu terlebih dahulu dilayangkan somasi kepada pihak yang terkait ya, dilayangkan somasi. Tujuannya adalah agar ada tuntutan dari pihak pensomasi tadi untuk dipenuhi ya, agar dapat dipenuhi oleh pihak tersomasi. Nah, ada beberapa misalnya yang biasanya dimohonkan atau dituntut oleh pihak pensomasi tadi. Nah, ketika tuntutan tadi kemudian tidak dilaksanakan, maka ada ancaman di situ ya. Ada ancaman dalam somasi itu, jika tuntutannya tadi tidak diindahkan, maka pensomasi ini akan melakukan upaya hukum lanjutan ya, misalnya dengan melaporkan ke pihak kepolisian terkait dugaan tindak pidana misalnya, atau mengajukan gugatan ke pengadilan. Nah, tentu ketika Anda menerima somasi, pasti Anda akan kaget, pasti akan Anda shock, karena dalam bayangan Anda ini masalah hukum yang rumit pasti. Tetapi sesungguhnya Anda tidak perlu shock atau tidak perlu kaget. Nah, apa yang harus Anda lakukan ketika mendapat surat somasi dari kantor pengacara? Yang Anda harus perhatikan adalah satu, Anda tidak Anda tidak perlu panik ya. Tidak perlu panik. Dibaca secara cermat seluruh isi somasinya, lalu pastikan somasi tersebut memang betul-betul ditujukan kepada Anda, atau karena jangan sampai salah alamat ya, jangan sampai salah alamat. Kemudian perhatikan baik-baik isi somasi, apa yang dituntut oleh pihak yang mensomasi Anda. Harus diperhatikan betul ya, apa yang menjadi tuntutannya. Apakah relevan dengan fakta yang sebenarnya, atau justru somasi yang dilayangkan kepada Anda itu adalah tidak berdasar misalnya. Nah, selanjutnya jika memang Anda merasa bahwa sebagai debitur itu melakukan prestasi atau ada prestasi yang Anda tidak laksanakan, sebaiknya Anda penuhi apa yang menjadi kewajiban Anda. Karena jika tidak, maka urusannya akan panjang lagi. Anda mungkin saja akan digugat ke pengadilan gitu ya, dimana kita tahu bahwa berproses hukum di pengadilan itu butuh energi yang cukup banyak, menyita energi, tenaga, termasuk finansial juga, termasuk Anda harus menyiapkan biaya misalnya kalau Anda digugat ya. Jika Anda tidak ingin menghadapi sendiri gugatan, berarti Anda harus menggunakan jasa hukum dari seorang pengacara. Tentu harus Anda mengeluarkan kocek lagi untuk bisa membayar honorarium dari seorang pengacara. Namun jika Anda membaca seluruh uraian somasi yang dilayangkan kepada Anda dan ternyata si somasi itu tidak berdasar menurut Anda, maka Anda bisa menjawab atau membalas somasi yang ditujukan kepada Anda tersebut, untuk memberikan gambaran jelas bahwa sesungguhnya
apa uraian dan tuntutan yang dimaksud oleh pensomasi itu adalah tidak berdasar, sehingga ada kejelasan di situ ya, ada kejelasan. Oke, demikian penjelasan dari saya. Terima kasih Anda sudah menyaksikan channel YouTube ini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.